Menantu Dewa Obat bab 470. Beberapa orang itu langsung terdiam dan tak berani mengatakan apa-apa lagi. Tiger meminta mereka masing-masing untuk membayar 200.000 dolar. Siapa yang berani tidak membayarnya? Sepertinya kalian sudah setuju semua kan? Kalau begitu, beres. Sebelum malam ini berakhir, uangnya sudah harus ada di rekening. Dan juga, kalian bajingan-bajingan ini cepat pergi ke atas dan bawa tempat tidurnya turun. Tempat tidur ini sudah dijual kepada kalian, jadi kalian harus menanganinya sendiri, ujar Tiger dengan suara keras. Berapa orang itu langsung memandang dan untuk sementara tak ada seorang pun yang bergerak. Tiger merasa kesal lagi. Berdebah, apa kalian tidak dengar apa yang aku bilang? Apa kalian ingin aku mengundurkan tulang-tulang kalian? Setelah itu, mereka langsung bergegas dengan berlari ke atas dan memindahkan tempat tidur itu dengan sekuat tenaga mereka. Orang-orang itu terdiri dari 4 pasang pria dan wanita. Keempat wanita itu semuanya terisak-isak dengan suara rendah. Mereka meminta para pria tersebut untuk mencari cara menangani masalah uang itu. Keempat pria itu ekspresinya tampak menggelap semua. 2 di antara mereka memang kaya, jadi mampu untuk membayar 200.000 dolar ini. Tetapi yang 2 lainnya kantongnya lebih bersih daripada wajah mereka. Dari mana mereka bisa mendapatkan 200.000 dolar itu? Setelah tempat tidur itu dipindahkan, lalu mereka segera mencari orang untuk mulai meminjam uang. Mau bagaimana lagi? Tidak ada satupun dari mereka yang berani melanggar ucapan Tiger. Lalu, Tiger meminta para ahli pemasangan dan desainernya untuk memindahkan dan menempatkan tempat tidur yang baru itu di kamar yang ada di lantai atas. Dengan tak berdaya, semua orang melihat dengan penuh takjub saat tempat tidur yang baru itu dibawa masuk. Ini adalah tempat tidur yang harganya hampir 2 juta dolar. Saat sang desainer itu melakukan penyetelan, orang-orang berada di sana baru mengerti mengapa tempat tidur ini begitu mahal. Tak perlu menyebutkan yang lain dulu. Efek dari speaker yang ada di kedua meja nakas ini saja sudah sangat membuat kagum semua orang. Nilai harga untuk tempat tidur ini benar-benar sangat pantas. Setelah semuanya beres, lalu orang-orang itu turun dan diam-diam hendak menyelinap pergi. Reva langsung menghentikan mereka. Hei kalian, semua jangan buru-buru pergi dulu. Anggur kita belum habis diminum semua. Kalian tadi bukannya mau minum bersama aku? Ayo sini, sini kita minum lagi. Tiger tidak tahu apa yang barusan terjadi di sini. Jadi, dengan suara rendah, dia bertanya kemudian langsung merasa kesal. Dia sering nongkrong di klub-klub malam, jadi sudah pasti dia tahu maksud dari orang-orang ini. Ada begitu banyak orang yang ingin membuat Reva mabuk. Jelas mereka ingin memperdaya Reva. Jahanam, jahanam, macam apa kalian ini? Benar-benar sudah bosan hidup. Berani sekali kalian ingin membuat Tuan Lee mabuk. Kalian ingin minum ya? Ayo, aku akan minum bersama kalian. Aku akan panggil saudara-saudaraku untuk menemani kalian minum, ujar Tiger dengan marah. Sekelompok orang itu langsung bergidik ketakutan. Kalau Tiger membawa orang-orangnya ke sini, itu berarti mereka harus minum sampai mati di sini. Terutama Hiro dan Hana. Keduanya sudah pernah melihat cara yang dilakukan oleh Tiger sebelumnya. Mereka pernah melihat Tiger menindas para preman itu untuk menghabiskan semua anggur yang ada di restoran. Setelah itu, para preman tersebut satu demi satu diantar ke rumah sakit pada waktu itu. Hana langsung menatap Nara dan berkata dengan mimik sedih, Kak, mereka ini semua teman-teman aku. Kau harus membantuku menjaga imageku. Dengan dingin Nara berkata, tadi saat mereka menyuruh Reva minum, kenapa kau tidak membantu aku menjaga imageku? Hana terdiam. Kejadian ini terjadi kan gara-gara mereka juga. Mau salahin siapa kalau begitu? Dan pada saat ini Reva berkata, Tiger, tidak usah repot-repot. Tadi mereka bilang mau minum denganku. Jadi aku akan menemani mereka minum. Kau bantu aku mengawasi mereka saja agar mereka tidak kabur. Dan satu lagi,
Seberapa banyak pun yang anggur yang aku habiskan, maka mereka juga harus ikut minum dengan jumlah yang sama banyak. Jangan sampai mereka menipumu. Tiger tidak tahan untuk tidak tertegun. Orang-orang itu setidaknya ada 20 atau 30 orang. Kalau Reva sendiri yang menemani mereka minum, apa dia tidak akan masalah? Tuan Lee, benarkah ini tidak apa-apa? Lebih baik aku saja yang menemani mereka minum, bisik Tiger. Reva mengibaskan tangannya. Tidak perlu, itu hanya sedikit anggur saja, sama sekali tidak masalah. Ayo mari kita lanjutkan. Satu persatu dari kalian datanglah kemari. Aku minum berapa banyak nanti kalian ikut saja. Semua orang langsung saling menatap dengan ekspresi senang. Kalau hanya Reva sendiri yang minum dengan mereka, maka mereka tidak akan merasa takut. Apalagi mereka semua ada sekitar 20 atau 30 orang, sementara Reva hanya sendirian. Kalau satu orang minum setengah liter saja, maka jumlah minum itu sudah sekitar 12 liter lebih. Apa Reva bisa menanggungnya? Bab 471. Ekspresi Hana juga menjadi beringas. Dengan menggertakkan giginya, dia berkata, "Oke, karena kakak iparku sudah berkata dengan lugas, kalau begitu kita minum sampai puas malam ini. Ayo, mari. Semuanya kita minum bersama dengan kakak iparku." Semua orang langsung bersemangat sekali dan langsung berkumpul semua. Mereka masih merasa kesal karena diberi pelajaran oleh Tiger barusan. Dan sekarang mereka ingin menggunakan kesempatan kali ini untuk melampiaskan kekesalan mereka. Reva tersenyum datar. Aku barusan sudah minum. Sekarang giliran kawan kita yang harus minum. Setelah kau selesai minum, kita akan lanjutkan lagi. Pria itu langsung mengeruh wajahnya. Barusan Reva minum 4 liter sekaligus. Lalu bagaimana dia bisa menghabiskan 4 liter itu sekaligus? Bro, aku benar-benar tidak bisa minum. Pria itu tertegun. Tiger langsung kesal. Dia menunjuk pria itu dan langsung meraung. Persetan, Tuan Lee sudah minum. Kalau kau tidak minum, itu artinya kau menghina orang. Aku kasih tahu ya, kau tidak mau minum, boleh. Kemarilah, biar aku patahkan kedua kaki anjingmu itu. Setelah itu, kau izinkan untuk tidak minum anggur itu. Kau pilih sendiri. Wajah pria itu langsung memucat, tetapi akhirnya dengan terpaksa dia pergi dan mengambil anggur yang baskom penuh itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam, lalu dia memegang baskom itu dan menuangkannya dengan cepat karena dia tidak ingin cepat-cepat menyelesaikannya. Tetapi dia terlalu meremehkan kadar alkohol anggur ini. Setelah 2 teguk, dia tak bisa menahannya lagi. Pria ini langsung berlari ke samping dan muntah. Tiger mengawasinya. Setelah dia selesai muntah, kemudian dibawa kembali untuk melanjutkan minumnya. Dan pada akhirnya, isi baskom ini dituangkan ke mulutnya oleh anak buah Tiger dengan menggunakan pipa. Si pria langsung pingsan di lantai dan mengeluarkan muntah yang lebih banyak daripada si dewa mabuk tadi. Semua orang langsung berkeringat dingin saat menyaksikan itu. Siapapun tak ada yang bisa tahan dengan minum alkohol sebanyak itu. Oke, berikutnya. Reva melirik ke mereka dan menunjuk salah satu dari mereka. Kau saja. Pria itu ketakutan hingga pipis di celana. Dengan panik dia bertanya, "Bro, kenapa aku?" Tiger langsung marah. "Tuan Lee menuju kau minum atau artinya menghargaimu. Cepat kemari." Pria itu berdiri dengan gemetaran dan berkata dengan suara bergetar, "Bro, sebenarnya aku tidak bilang ingin minum denganmu." Tiger langsung menampar wajahnya. "Tadi aku dengar kok, kau bilang mau minum bersamanya. Sekarang kau tidak mau pegang aku. Kenapa kau mau bikin aku marah ya?" Pria itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Reva menuangkan sebaskom penuh lagi. "Oke, perhatikan baik-baik ya. Aku akan minum dulu sebagai ungkapan rasa hormatku." Mata Tiger melalak lebar. Dia tidak menyangka bahwa Reva bisa minum sebanyak ini. "Tuan Lee, ini juga terlalu banyak. Kau minum 1 botol dan mereka ikut minum 1 botol juga saja," ujar Tiger dengan cemas. Reva tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tenang saja, tidak apa-apa. Ini hanya sedikit anggur saja, tidak akan ada masalah."
Setelah mengatakan itu, lalu Reva minum sebaskom penuh itu lagi. Setelah itu, Reva pergi ke toilet dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi, di sisi lain, pria itu sangat menderita sekali. Tiger menyuruh anak buahnya untuk menekan pria itu ke lantai dan membuka mulutnya dengan tang, lalu menuangkan anggur itu ke dalam mulutnya dengan paksa. Pria ini memuntahkan anggur itu keluar dan Tiger langsung mematahkan salah satu giginya. Setelah itu, pria ini tidak berkutik lagi. Dan orang-orang yang berada di dalam ruangan itu seketika menggigil. Cara Tiger ini terlalu kejam. Dan yang paling membuat mereka aneh adalah Reva sudah minum 12 liter anggur, tetapi mengapa tidak terjadi apa-apa padanya? Bukannya barusan dia terhuyung-huyung dan seperti hampir jatuh tadi. Kenapa sekarang malah terlihat lebih sehat? Mereka semua tidak tahu bahwa sikap Reva tadi memang disengaja dan hanya drama untuk menipu mereka saja. Orang-orang ini ingin membuat Nara minum anggur dan mabuk, jadi bagaimana mungkin Reva bisa mengampuni mereka semua? Malam ini, Reva akan membantu mereka menghentikan hobi minum mereka secara keseluruhan. Setelah itu, Reva mulai minum lagi. Tidak peduli lawan minumnya pria ataupun wanita, satu pun tidak diampuni oleh Reva. Kalau Reva minum 4 liter, berarti lawan minumnya juga harus ikut minum 4 liter. Dia semua anggur yang Reva minum langsung dipaksa keluar dengan tenaga dalamnya. Sementara lawan minumnya benar-benar minum 4 liter anggur sekaligus. Siapa yang bisa menahannya? Dan pada akhirnya semua orang yang ada di ruangan itu tepar di lantai semua. Tak ada satupun yang bisa berkutik lagi. Sementara Reva masih tampak tertawa dan mengobrol dengan tenang seperti tak ada sesuatu yang terjadi dengannya. Hana dan Hiro yang menyaksikan itu juga tercengang. Reva sudah minum 100 liter lebih kan? Kenapa dia seperti orang yang sama sekali tidak minum?